Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam beberapa minggu ke depan saya ingin mengkhotbahkan satu topik yang sama secara berseri, yaitu tentang iman Abraham. Kita baca sekali lagi nats pembimbing yang dibacakan oleh liturgos tadi, Kejadian 15 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Salah satu pria terhebat dalam sejarah patriark atau bapak-bapak beriman adalah Abraham. 3 agama besar di seluruh dunia itu memandang dia sebagai leluhur spiritual mereka. Yudaisme, Kristen, lalu Islam. Yudaisme memandang Abraham sebagai bapak leluhur mereka karena Abraham memperanakan Ishak, Israel, lalu kemudian ke-12 suku Israel sampai kepada Israel sekarang ini. Itulah sebabnya mereka menyebut Abraham sebagai bapaknya. Tetapi juga sebenarnya kalau kita mempelajari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa yang menjadi anak-anak Abraham itu bukanlah yang lahiriah saja, tetapi siapa mereka yang memiliki iman seperti Abraham itu. Lalu orang Islam atau kaum Muslim itu mengakui Abraham sebagai bapa mereka karena mereka menganggap bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail, anak Abraham dari budak Sarah, Hagar. Jadi kedua agama besar, Yudaisme dan Islam ini cenderung memahami Abraham sebagai bapa leluhur karena hubungan secara lahiriah. Tapi apakah seperti itu dengan kekristenan? Bagaimana dengan hubungan kekristenan dengan Abraham? Apakah karena ada hubungan darah? Tentu saja bukan. Kita orang Minahasa, orang Pamona, orang Batak, orang Aceh, dan seluruh suku di dunia tentu saja tidak punya hubungan darah seperti kepada Israel. Abraham kepada Israel, tidak. Lalu mengapa kita menyebut dia juga sebagai bapa kita? Nah, tentu ini bicara tentang hubungan secara spiritual, secara rohani. Yaitu orang Kristen memandangnya sebagai bapa bagi semua orang percaya. Nats yang bisa kita temukan tentang hal ini itu ada dalam Roma 4 ayat 11. Sampai ayatnya yang ke-22. Bahkan sebenarnya keseluruhan pasal 4 bicara tentang hubungan itu. Nah, saya bacakan ayatnya yang ke-11. Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ini. Jadi apa yang paling utama dalam diri Abraham adalah iman. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen memandang dia sebagai bapa. Dan disinilah sesungguhnya digenapi firman yang berkata bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Nah, ada 2 penulis perjanjian baru yang membicarakan iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang membenarkan dia. Iman yang membuat Abraham disebut orang benar Allah. Gitu. Nah, Paulus mencatat tentang iman Abraham ini dalam pasal 4 keseluruhan dari surat Roma. Dan kemudian dia menulis juga dalam surat Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 7-9. Tentang iman yang membenarkan Abraham. Itulah sebabnya bagi saya pelajaran tentang iman Abraham ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk benar-benar dipahami oleh orang Kristen agar tidak salah kaprah dengan bagaimana seorang Kristen harus beriman dan bagaimana seorang dibenarkan oleh iman.
Jadi Paulus membahas iman dari Abraham dalam pasal 4 itu dalam surat Roma. Saya akan membacakan beberapa bagian untuk menunjukkan kepada kita semua. Ayat 3, 9, 11, 16 sampai 22. Roma pasal 4 ayat 3 berkata, sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat yang ke-11 pasal 4. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 16 sampai 22 berkata begini. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Paulus menegaskan dalam bagian ini bahwa hubungan kita orang Kristen dengan Abraham itu bicara tentang hubungan iman yang sama, hubungan spiritual, hubungan rohani. Abraham percaya kepada Allah, kita percaya kepada Allah, maka kita punya hubungan, kita menjadikan dia sebagai bapa. Lalu kemudian Galatia 3 ayat 7 sampai 9 berkata, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang bertanya begini, lalu apa yang menyelamatkan orang dalam perjanjian lama? Nah, ada sebuah kisah dari Dr. Harry Ironside. Harry Ironside ini adalah pendeta di gereja Moody di Chicago. Dia melayani di sana selama 18 tahun. Dia bercerita tentang bagaimana ia mengunjungi kelas sekolah minggu ketika sedang berlibur. Jadi sang guru bertanya, bagaimana orang-orang diselamatkan pada zaman perjanjian lama? Jadi kalau di Amerika katanya ya, saya belum pernah ke sana ya. Jadi jangan pikir ini cerita yang saya saksikan. Ini saya baca. Jadi di Amerika rupanya yang namanya sekolah minggu itu adalah yang diajar di sana adalah orang-orang dewasa.
gitu ya, bukan anak-anak sekolah minggu seperti kita di sini. Ada juga pasti anak-anak, tetapi kebanyakan yang belajar adalah orang dewasa. Nah, di kelas itu Dr. Harry Ironside hadir pada waktu liburan itu. Lalu kemudian gurunya bertanya, bagaimana orang-orang diselamatkan pada zaman perjanjian lama? Lalu setelah jeda beberapa waktu, seseorang menjawab begini, dengan mematuhi hukum. Wah. Lalu gurunya langsung bilang, benar, kamu benar sekali. Tapi Dr. Ironside ini menyela begini, Alkitab saya mengatakan bahwa dengan perbuatan hukum tidak akan ada manusia yang dibenarkan. Wah, ini membuat semua orang, baik guru maupun siswa yang ada di situ, terkejut. Lalu guru itu agak malu, jadi dia berkata, ya, apakah ada orang lain yang punya ide tentang hal ini? Lalu siswa lain menjawab begini, mereka diselamatkan dengan membawa pengorbanan kepada Allah. Mungkin dia memahaminya dari persembahan-persembahan yang dibawa ke bait Allah. Lalu gurunya sekali lagi berkata, ya kamu betul. Dia mencoba untuk melanjutkan pelajarannya. Tapi pada saat itu, Dr. Ironside juga langsung menyelah. Dia bilang begini, Alkitab saya mengatakan bahwa darah lembu dan kambing jantan tidak dapat menghapus dosa. Wah, ini tambah terkecelek ya. Ini guru sekolah minggunya benar-benar tidak siap. Dan akhirnya dia tahu bahwa si pengunjung ini, Dr. Ironside ini, itu lebih tahu banyak. Jadi dia bilang begini, ya kalau begitu beritahu kami, apa yang menyelamatkan orang di perjanjian lama itu? Lalu Dr. Ironside menjelaskan bahwa mereka diselamatkan oleh iman. Cara yang sama dengan cara orang sekarang ini, dari zaman perjanjian baru sampai hari ini, diselamatkan. Sama caranya. Caranya oleh iman. Kalau kita membaca surat Ibrani pasal 11, kita akan menemukan ada 21 kali dicatat di sana bahwa karena iman. Karena iman maka si anu, karena iman maka si itu, karena iman, karena 21 kali dicatat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa rupanya sepanjang perjanjian lama, bahkan sampai dalam kitab Wahyu perjanjian baru, itu konsep tentang pembenaran itu sama sekali tidak pernah berubah. Seseorang dibenarkan hanya oleh iman. Dan inilah yang dimiliki oleh Abraham. Sehingga dia diperhitungkan sebagai orang benar. Itulah sebabnya pokok ini krusial. Mungkin saudara juga bertanya, lalu bagaimana dengan Yakobus yang berkata iman tanpa perbuatan mati? Nah, kita akan membahas itu panjang lebar di waktu-waktu ke depan. Tetapi begini, sebenarnya penekanan Yakobus di dalam pasal 2 ayat 21-23 itu, surat Yakobus, itu jelas juga berbicara tentang iman. Coba kita baca. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kalau kita berhenti di sini, mungkin kita akan berkata, oh berarti dia dibenarkan karena memberikan persembahan. No, kita harus lanjut. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Nah mulai nampak, oh rupanya ini lebih menekankan imannya. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, jadi tetap saja Yakobus sebenarnya mengajarkan tentang pembenaran oleh iman. Karena contoh yang diambil oleh Paulus dan Yakobus sama, yaitu pribadi Abraham. Orang yang dibenarkan Allah karena percaya kepada Allah. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Yakobus sama-sama memiliki konsep bahwa seseorang dibenarkan oleh imannya, bukan karena perbuatan. Tetapi efek dari seorang yang beriman adalah bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Gitu. Nah,
Lalu bagaimana dengan mengapa iman Abraham ini menjadi sesuatu yang begitu istimewa di mata Tuhan? Mengapa Tuhan setelah Abraham percaya, dikatakan di sana, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita harus mempertanyakan lebih dalam tentang bagaimana iman yang dimiliki oleh Abraham itu sehingga membuat Allah begitu tertarik dan membuat Allah begitu disenangkan dengan itu. Kemudian anugerahnya diberikan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan dan ini mungkin yang akan kita coba jawab di sepanjang pelajaran tentang iman Abraham ini. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, jika kita mengaku bahwa Abraham adalah bapa kita, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki iman yang sama dengan dia? Itu persoalannya. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Nah, ada fakta pertama yang harus kita pahami tentang iman Abraham. Yaitu bahwa iman Abraham itu dibangun di atas dasar wahyu Allah. Di atas dasar penyataan Allah. Di atas dasar firman Allah. Ini prinsipnya. Jika kita berkata, aku punya iman seperti Abraham, tanya dulu, apakah iman yang kita punya itu sama didasarkan pada wahyu Allah? Mari kita lihat bagaimana Abraham itu beriman kepada Allah, prosesnya. Kita melihat, kalau kita melihat pergerakan Abraham ya, memperhatikan pergerakan Abraham dari satu tempat ke tempat berikutnya, mulai dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, bahkan sampai ke ujung Kanaan dekat Mesir itu, ya. Kita akan menemukan fakta menarik bahwa semua perpindahannya selalu dimulai dengan Allah menampakkan diri dan berfirman. Coba lihat apa yang dicatat oleh, apa yang dikotbahkan oleh Stefanus ya. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berkata begini. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini. Tanah ini maksudnya tanah Kanaan, tempat kamu diam sekarang." Nah, kronologi ini tentu dikemukakan berdasarkan data perjanjian lama. Dalam Kejadian 15 ayat 7 tadi berkata, lagi firman Tuhan kepada Abraham, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini dimulai dari firman Tuhan datang kepada Abraham. Abraham tidak berpindah keluar dari negerinya karena dia merasa di negerinya kurang pendapatan. Dia merasa bahwa mungkin kalau merantau saya akan hidup lebih baik lagi daripada sekarang. Bukan karena itu, tetapi karena Allah datang berfirman kepadanya, lalu dia percaya, dia mengikuti itu. Lalu setelah dia tiba di Haran, beberapa tahun dia tinggal di sana, ya. Firman Tuhan datang lagi. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat peta, ya, kita akan melihat Abram memulai perjalanan dari Ul-Kasdim, itu di bagian bawah. Sayangnya saya tidak bisa menunjukkan, tidak sempat menunjukkan peta itu. Jadi dia naik menyusuri sungai Efrat, sampai di atas, lalu kemudian dia turun lagi ke Kanaan. Begitu perjalanan yang jauh yang ditempuhnya. Dan itu dilakukannya karena firman Tuhan yang datang kepadanya. Jadi kepercayaan Abraham sekali lagi didasarkan pada penyataan Tuhan. Didasarkan pada firman Tuhan. Nah, setelah sampai di Sikem, ya, di Kanaan, Kejadian pasal 12 ayat 7, 6-7 dikatakan begini. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Nah, perhatikan itu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri. Lalu kemudian setelah dia tinggal di situ beberapa lama, Lot dan dia konflik. Bukan dia dengan Lot secara pribadi, tetapi antara penggembala Abraham bertikai gara-gara lokasi tempat memberi makan hewan. Lalu kemudian setelah dirembuk, Abraham menyuruh Lot pilih. Kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Terserah pilih mana maumu. Lot memilih lembah Yordan yang subur sekali, tapi dekat Sodom dan Gomora. Jadi Abraham pergi ke arah sebaliknya. Nah, setelah itu terjadi, setelah dalam Kejadian pasal 13 ayat 14-17, Tuhan datang lagi kepadanya. Di dalam ayat 14-17 dikatakan begini, pasal 13 itu. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ini. Tuhan berbicara lagi kepada Abram. Dan ini menjadi dasar iman Abraham. Percaya karena wahyu Allah. Dan setelah kejadian ini berkali-kali lagi dia menampakkan diri. Seperti dalam Kejadian 15 ayat 1-17. Dalam pasal 15. Pasal 17 kejadian ini juga menceritakan bagaimana Tuhan datang kepada Abram untuk mengatakan bahwa perjanjian tandanya adalah sunat. Pasal 18 ayat 1-33. Allah menjanjikan anak bagi Abram dan Sarah. Dan pasal 22 Allah menguji Abram. Setelah anak itu lahir, dia bilang persembahkan. Dan Abram melakukannya. Semua ini dilakukan Abraham atas dasar firman Tuhan. Jadi kita bisa menyimpulkan, sekali lagi saya ingin katakan bahwa iman Abraham itu dibangun di atas dasar kebenaran wahyu Allah. Dia tidak sedang mempercayai sesuatu yang ada dalam angan-angan, tidak. Dia mempercayai sesuatu yang
merupakan wahyu Allah dan itulah kebenaran yang dia percayai. Itulah sebabnya kalau kita mau berkata bahwa saya ini anak Abraham, maka seharusnya lah iman kita juga harus dibangun berdasarkan wahyu Allah. Nah, tentu saja bukan berarti bahwa wahyu Allah yang kita tunggu adalah sama seperti Allah datang kepada Abraham waktu itu. Lalu kemudian kita mencari firman Tuhan di dalam mimpi. Sebelum tidur kita berdoa, Tuhan berikan saya wahyu, lalu tidur. Lalu kemudian kita bermimpi sesuatu, lalu kita klaim firman Tuhan datang kepadaku. Atau mungkin kita masuk ke gua-gua bertapa di sana, menunggu wangsit dan lain sebagainya, lalu berkata, firman Tuhan datang. Saya pikir itu kekonyolan kita. Tetapi yang dimaksud di sini ialah iman datang melalui firman. Ini firman Alkitab, firman Allah. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita mau beriman, kita mau percaya, dasarnya apa? Itu yang harus kita tanyakan. Yohanes 20 ayat 30-31 berkata begini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Alkitab menegaskan kepada kita bahwa iman kita itu harus dibangun di atas dasar kebenaran sejati. Semakin banyak kita membaca, semakin nyata pula pribadi Tuhan pada kita. Kita akan terus melihat pengungkapan tentang dirinya. Dari mana? Dari sini. Dari teks kitab suci ini. Jika kita ingin menginginkan sebuah hubungan pengenalan akan Tuhan, maka kita harus baca firman. Jika kita ingin bahwa iman kita bertumbuh kokoh, kuat di hadapan Tuhan, maka kita harus membaca firman. Jadi artinya jika kita ingin memiliki iman Abraham, maka kita harus menerima wahyu Allah tentang dirinya melalui firman-Nya. Iman Abraham dibangun di atas dasar kebenaran firman, di atas dasar wahyu Tuhan. Pada tahun 1820 ya. Ada seorang pria bernama Joseph Smith. Joseph Smith ini mengaku bahwa dia mendapat wahyu dari Tuhan ketika ia berdoa di bawah pohon dekat rumahnya di New York, Palmyra. Ya, saat ia berdoa tiba-tiba ada dua sosok muncul, dua orang muncul di situ katanya. Menurut dia yang satu adalah Allah Bapa, yang satu adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian dia mengaku bahwa pribadi yang satu menunjuk kepada pribadi yang lain berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, kata Joseph Smith. Ya. Jadi menurutnya Allah Bapa dan anak Yesus Kristus menyatakan diri kepadanya. Lalu apa yang dikatakan? Allah itu melarangnya untuk bergabung dengan gereja manapun. Sebab sesungguhnya semua perhimpunan agama itu keliru menurut Joseph Smith pengakuannya. Jadi singkat cerita 3 tahun kemudian pada tahun 1823 ia kembali menerima penglihatan. Lalu dia dikunjungi pada waktu 1823 dia dikunjungi bukan lagi Bapa dan Yesus bukan. Tapi dia dikunjungi oleh seorang malaikat. Nama malaikat itu sayangnya tidak tercatat juga dalam Alkitab. Tapi dia berkata nama malaikat itu adalah Moroni. Malaikat Moroni. Entah dari mana dia menemukan nama itu.
Tapi pada waktu itu malaikat Moroni itu memberikan kepadanya catatan sejarah kuno katanya. Yang tertulis dalam lempengan-lempengan emas yang disembunyikan oleh malaikat Moroni di bawah bukit Kumora. Ya. Jadi ini yang dia akui. Nah, setelah beberapa tahun ya, pada tahun 1830 akhirnya pernyataan baru dalam bentuk buku yang diberi judul Kitab Mormon diterbitkan di Palmyra. Hasil karya siapa? Joseph Smith. Jadi kemudian pada tanggal 16 April 1830 ia mendirikan gerejanya melalui persekutuan mulai dari 6 orang di Fayette, New York. Gereja tersebut dikenal dengan Gereja Mormon. Dan ini dicap atau ditegaskan sebagai aliran sesat, bidat Kristen. Kenapa dia disebut bidat? Karena pengajarannya tidak didasarkan pada kebenaran Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga perhatikan apa yang terjadi hari-hari ini. Muncul berbagai macam pengajaran yang entah dari mana. Kalau kita coba menelusuri dari mana mereka memperoleh pengajaran itu, bukan dari Alkitab, bukan. Banyak yang dari mimpi, banyak yang dari hasil perenungan pribadi, dan juga karena kesalahan tafsir. Mereka menafsirkan semau-mau dia. Mereka menafsirkan sesuai dengan apa yang dia minta. Padahal Alkitab itu harus ditafsirkan sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Yang kita cari dalam teks ini adalah apa maksud dan tujuan penulis. Bukan apa yang kita mau dari teks ini. Oh, saya mau supaya saya dihiburkan. Lalu kita cari Alkitab-Alkitab yang menghiburkan saya. Itu juga tersesat. Bukan berarti saya ini orang yang antipati dengan mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Oh, berarti Anda tidak, bukan begitu. Kadangkala saya percaya sampai hari ini ada yang ingin Tuhan sampaikan kepada seseorang melalui mimpi. Tetapi catatan yang harus kita ingat adalah itu sangat subjektif. Tingkat kebenarannya itu sangat kecil. Sehingga kita harus memiliki pemahaman bahwa kalau hampir saya tidak akan percaya jika ada orang datang dan berkata, saya bermimpi, Tuhan bicara kepada saya untuk melakukan ini dan itu. Saya hanya akan bilang bahwa, oke, mungkin itu untuk dirimu sendiri. Tapi kita juga harus mengujinya berdasarkan firman. Apakah yang disampaikan itu kebenaran ataukah hanya semacam khayalan? Gitu. Sangat subjektif. Nah, mengapa orang Kristen tidak mempercayai hal-hal seperti itu? Sebab ajaran seperti yang dimiliki oleh Joseph Smith ini tidak didasarkan pada Alkitab Wahyu Allah yang telah selesai. Mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Dikatakan begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi tidak ada lagi firman baru. Tidak akan ada lagi wahyu baru, saudara. Dan mengenai cara menafsirnya, coba perhatikan 2 Petrus 1 ayat 20-21 berkata begini. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Ini yang membuat kita harus meneliti, mempelajari Alkitab sesuai dengan metode, kaidah-kaidah penafsiran yang benar. Saya katakan tadi, kita tidak bisa sembarangan menafsirkan sesuai dengan mau kita. Kita harus mencari apa maksud penulis. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan menemukan jawabannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita merenungkan dalam secara pribadi ya. Apa dasar kepercayaanmu selama ini? Mungkin ada yang langsung berkata, oh, saya dasarnya kebenaran firman. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, jika Alkitab atau kebenaran firman yang kita bilang itu merupakan dasar iman kita, sederhana aja. Apakah saudara membacanya secara rutin, mempelajarinya dengan kaidah-kaidah atau metodologi yang benar? Kita bisa melakukan survei sekarang. Berapa banyak orang Kristen yang punya Alkitab tetapi tidak membacanya dan mempelajarinya secara serius. Sehingga ketika berbicara soal iman mereka dan iman mereka dipertanyakan, jawab mereka apa? Oh, Pak Pendeta bilang begini, si Anu bilang begitu, si ini bilang begitu. Kenapa kita tidak menjawab sesuai dengan kebenaran Alkitab? Kenapa? Ya karena pengetahuan kita tentang Alkitab itu cetek, minim, sedikit aja, sedikit sekali. Gitu. Saya tidak bilang supaya semua orang Kristen harus membaca Kejadian sampai Wahyu, menghafalnya, no, bukan itu. Tetapi mempelajari Alkitab, mempelajari doktrin-doktrin penting dalam kitab suci, berdasarkan kebenaran firman itu penting. Kita sekarang sudah memiliki banyak fasilitas, terbuka bagi kita untuk belajar. Tetapi dengan terbukanya dunia ini untuk kita pelajari, kita juga harus sangat berhati-hati. Sehingga Alkitab harus benar-benar menjadi dasarnya. Iman kita harus dibangun di atas itu. Dengarkanlah, bangunlah imanmu di atas dasar firman Tuhan yang murni. Dengarkanlah pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah. Khotbah-khotbah yang didasarkan pada wahyu Allah ini. Niscaya iman kita akan bertumbuh semakin hari semakin kokoh. Akan bertumbuh seperti iman Abraham. Mari kita berdoa.